Kita memasuki minggu biasa ke-15. Bacaan pertama diambil dari Yesaya bab 55 ayat 10-11. Bacaan kedua dari Roma bab 8 ayat 18-23 dan Injil Matius 13 ayat 1-23. Bacaan Injil dan bacaan pertama berbicara tentang kekuatan sabda Allah dalam hidup kita. Ada kekuatan sabda Tuhan dalam hati dan hidup kita, tapi kekuatan sabda Allah itu akan benar-benar terjadi dan berfungsi hanya jika kita membuka hati, membiarkan diri dan hidup dikuasai oleh sabda Allah. Kita percaya pada kekuatan sabda Allah, tetapi Tuhan tidak paksa. Ia hanya akan masuk jika kita membuka pintu hati. Sabda Allah itu akan berfungsi mengandaikan kita membiarkan Allah merajai hati dan hidup kita. Nah, pada saat itu, sabda Allah akan sungguh-sungguh punya kekuatan di dalam hidup kita. Bacaan pertama, Yesaya berbicara tentang kekuatan ini. Seperti hujan yang datang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menyirami bumi, membuatnya menjadi subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga dengan sabda Allah yang tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Artinya tanpa fungsi apa-apa sabda itu. Yesaya berbicara tentang kekuatan Tuhan yang akan membebaskan bangsa Israel dari pembuangannya di Babel. Dalam konteks ini, kekuatan sabda Allah akan berfungsi baik dan benar jika bangsa Israel sungguh membuka hati, mendengar kekuatan sabda Allah untuk membebaskan mereka, untuk membiarkan mereka bisa menikmati kembali tanah yang dimilikinya. Dalam Injil juga Yesus didekati oleh banyak orang. Lalu ia naik ke perahu. Perahu adalah simbol gereja yang berada dan selalu berada di tengah terpaan gelombang. Dari perahu Yesus mulai mengajar. Dan Yesus mengajar sabda Tuhan. Yesus mengajar dengan perumpamaan. Dan perumpamaan kali ini adalah tentang seorang penabur. Ya, mungkin cara menabur yang diceritakan dalam Injil hari ini tidak cocok lagi dengan abad kita. Penabur dia asal menyiram saja. Prinsip mau jatuh di mana terserah. Mungkin dewasa ini di abad kita ini sudah berbeda jauh. Kita biasanya siapkan dulu tanahnya, atur dulu sedemikian rupa, baru benih itu disimpan di tempat-tempat yang sudah disiapkan. Tapi yang ingin dikatakan Yesus di sini adalah soal hati manusia. Yesus adalah penabur dan manusia adalah tanah. Hati manusia adalah tanah. Jadi ada beberapa macam tipe dan mentalitas orang ketika menerima sabda Tuhan. Seperti dikatakan tadi, bahwa sabda Tuhan itu perlu jatuh ke dalam hati yang siap sedia. Tanah yang merasa butuh. Tanah yang membutuhkan rahmat, tanah yang membutuhkan berkat, maka sabda Tuhan itu akan berfungsi ketika hati orang merasa membutuhkan rahmat Tuhan. Kalau rasa dan kebutuhan ini tidak ada di dalam hati dan dalam hidup, ya Tuhan juga tidak paksa. Karena untuk selamat, Tuhan membutuhkan persetujuan dan izinan dari kita. Untuk bisa masuk ke dalam hati kita, Tuhan hanya bisa mengetuk. Tetapi kita yang mempunyai kuasa untuk membuka pintu bagi Tuhan ataukah tetap menutup. Sehingga teks ini mau tegaskan bahwa ada 3 hal. Pertama, sabda Tuhan itu ditujukan bagi semua orang. Sehingga diceritakan bahwa penabur itu dia siram saja. Mau jatuh di mana itu terserah. Karena sabda Tuhan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan itu diperuntukkan bagi setiap orang, siapa saja dia, di dalam kondisi hati yang bagaimanapun juga. Sabda selalu datang dan mengetuk hati. Itu poin pertama. Kedua, sabda Tuhan itu perlu diterima dengan sebulat hati. Dan ketiga, berdoalah, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan sendiri yang berkarya dan menjadikan hati kita sebagai tanah yang subur dan baik untuk benih sabdanya sendiri. Ada beberapa strategi atau tips sederhana agar kita bisa membuka hati kita kepada sabda Allah, atau agar sabda Allah itu sungguh berfungsi di dalam hati dan hidup kita.
Tips pertama, baca atau dengarkan sabda Tuhan penuh perhatian. Meski perikop yang sudah kita dengar, yang sering kita baca, tetapi pada kesempatan yang pertama dan utama adalah kita mendengarkannya dengan hati, dengan sebulat hati. Agar apa? Agar kita bisa menangkap hal-hal baru dan baik yang diberikan oleh Tuhan pada saat itu. Pada saat kita mendengarkan itu, rahmat Tuhan, Roh Kudus akan bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Sehingga penting sekali untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan penuh perhatian. Kedua, biarkan pikiran dan hati terbuka dan merasakan bahwa sabda Allah itu sungguh meresap dan bergema di dalam batin. Ini perlu ketenangan batin. Yang ketiga, biarkan agar sabda Tuhan itu menggerakkan kita untuk bertindak sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Entah dengan apa yang Tuhan katakan pada saat itu, ataukah dengan dorongan Roh Kudus pada saat-saat sesudahnya. Itu perlu bahwa sabda Tuhan itu menggerakkan, menguatkan, meneguhkan, dan memberi pengharapan akan bahwa kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan dan untuk sesama. Yang keempat, berbagilah dengan sesama apa yang didengar. Berbagi ini bisa dengan kata-kata atau bisa dengan tindakan yang sangat konkret tanpa kata-kata. Itu 4 tips yang bisa membantu kita bagaimana bisa menjadi tanah yang baik, tanah yang subur untuk perkembangan sabda Allah di dalam diri kita. Saudara-saudari terkasih, Bunda Maria adalah tabernakel hidup bagi Yesus sendiri. Selama 9 bulan, Yesus tinggal dalam rahimnya. Karena ia ikhlas menerima dan membiarkan agar Allah masuk dan berdiam di dalam dirinya. Dengan kesediaan Maria menerima dan membiarkan Tuhan, maka perlahan-lahan Allah bekerja membangun tempat tinggal di dalam diri Maria. Oleh karena itu, Allah memberi Maria hati yang penuh sukacita, hati yang bergembira, hati yang selalu diselimuti oleh berkat dan keindahan. Hati Maria menjadi hati seorang ibu bagi Yesus, hati yang lembut dan penuh peduli dengan hidup dan pelayanan Yesus. Demikian juga hati Maria menjadi hati seorang ibu bagi semua orang beriman, bagi dunia, bagi kita, bagi Anda, dan bagi saya. Maria sudah sungguh percaya pada kekuatan sabda Allah. Maka dengan kekuatan sabda Allah, dia menjangkau semakin banyak orang. Sehingga marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dan membiarkan diri kita menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan dan perkembangan rahmat Allah, agar dengan itu kita juga bisa berarti bagi orang lain dengan dan dalam kekuatan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh niat baik, seluruh cita-cita, senantiasa dilindungi, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.